Sulianti, absen 34, kelas 11 IPA 1. Nah, hari ini saya akan meresensikan sebuah buku yang menurut saya bagus banget. Ada yang tahu buku apa? Kalau yang baca judul sih pasti tahu ya buku apa. Nah, buku ini itu berjudul Ngegemesin Tapi Jerumusin. Dari covernya udah kelihatan menarik kan? Nah, ya udah, kita masuk ke identitas buku. Yang pertama judulnya Ngegemesin Tapi Jerumusin. Penulisnya itu Insan Nurrohim. Penerbitnya di sini Sapira. Nah, ini tuh buku cetakan pertama tahun 2015. Ada di sini. Tebal halamannya itu 196 halaman. Kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan menceritakan sedikit tentang penulis. Penulis bernama Insan Nurrohim. Ia lahir pada tahun 1989 di Magelang. Nah, ia meneruskan kuliahnya itu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Nah, di waktu senggangnya, ia itu suka menulis opini tentang dakwah, keagamaan, cerita-cerita Islam, atau resensi buku. Salah satu karyanya itu ini, Ngegemesin Tapi Jerumusin. Kita masuk ke resensi buku. Nah, buku Ngegemesin Tapi Jerumusin ini itu buku non-fiksi agama, berisikan tentang beragam dosa sehari-hari yang membuat kita sengsara dan nestapa. Banyak sekali hal yang kita pikir menyenangkan, tapi sebenarnya itu membuat kita berdosa dan termasuk dalam perbuatan yang dilarang agama. Nah, di buku ini itu kita disajikan definisi dan balasan yang kita dapatkan jika kita melakukan dosa tersebut. Tentu saja sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, sekarang keunggulan buku. Kenapa saya sangat suka sekali dengan buku non-fiksi agama ini? Karena penulis itu sangat pintar dalam membawakan materi agama yang seringkali orang berpikir tuh membosankan. Ia menulisnya itu dengan kata-kata yang santai, non baku, dan masuk ke era milenial zaman sekarang gitu. Bahasa yang digunakan tuh bahasa gaul yang dapat dimengerti. Walaupun penjelasannya terkesan gaul dan santai, tetapi penulis tetap menjelaskan beragam dosa sehari-hari ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan keunggulan lainnya yang membuat buku ini sangat saya sukai dan sangat saya rekomendasikan untuk kalian adalah buku ini dilengkapi dengan ilustrasi yang membuat pembaca itu seperti membaca buku komik. Ilustrasi-ilustrasi yang menarik, yang bagus, sesuai dengan pembahasan materi-materi yang ada di sini. Jadi kita tidak akan merasa bosan karena kita membaca, sekaligus kita melihat ilustrasi yang akan membantu kita untuk lebih paham lagi tentang apa yang disampaikan di buku ini. Keunggulan terakhir dari buku ini adalah pesan moral positif yang sangat banyak yang disampaikan oleh penulis, terutama untuk generasi bangsa agar menjadi generasi bangsa yang soleh dan soleha. Jadi di samping kecerdasan intelektual, kita itu harus mengutamakan perilaku kita agar selalu sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang ada, dan menjauhkan dosa-dosa sehari-hari yang sering kita lakukan tanpa sadar, karena kita tahu balasannya itu akan seperti apa. Sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelemahan buku. Yang pertama, karena penulis menggunakan bahasa non-baku, gaul, dan bahasa sehari-hari, jadi buku ini tata bahasanya itu tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau tidak sesuai dengan EYD. Yang kedua, warna dari halaman buku ini itu terbatas, hanya ada hijau, putih, abu-abu, dan hitam. Jadi menurut saya kurang menarik karena warnanya sangat terbatas dan monoton. Akhirnya kita sampai ke penutup. Saya sangat menyarankan kalian sebagai generasi milenial terutama membaca buku ini. Kenapa? Karena ini tuh buku yang sangat bagus sekali, mengedukasi. Kita dapat pahala yang banyak dalam membaca buku ini karena ada Quran dan hadis, dan ini juga topik agama. Ini juga membantu kita untuk mengetahui ternyata
selama ini kita banyak sekali melakukan dosa setiap hari. Buku ini juga cocok dibaca di sela-sela rebahan kalian. Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah. Ya salah satu kegiatan produktif ya adalah membaca buku, literasi buku. Ya buku ini itu cocok sekali untuk dibaca dan diamalkan isinya. Buku ini juga bisa menjadi amal jariah kalian. Mau tau gak gimana caranya? Nih, kalian baca buku ini, kalian pahami isinya, terus kalian kasih tahu ke teman kalian kalau buku ini tuh sangat bagus sekali. Isinya itu sangat berbobot, materi agamanya itu sangat membuat kita sadar bahwa ya banyak sekali yang kita sepelekan dalam agama. Lalu teman kalian membeli buku ini juga atau meminjam dari kalian, lalu dia juga mengamalkan apa yang ada di buku ini, terus lanjut ke temannya ke teman-teman kalian, dan itu akan menjadikan amal jariah buat kalian. Keren kan? Jadi kita mendapatkan ilmu, wawasan yang luas, ilmu agama, kita juga bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Keren banget kan buku ini? Dan jangan khawatir bosenin karena saya udah baca buku ini, dan ini buku non-fiksi agama yang sangat sesuai dengan remaja zaman sekarang. Sekian resensi buku Agak Mesin Tapi Jerumusin karya Insan Nurrohim ini. Semoga kalian suka, dan mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap di rumah aja, nggak boleh kemana-mana untuk memutus tali penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah ini ya. Di rumah aja baca buku, literasi buku. Dadah.